Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mencoba membuat tutorial Excel, yaitu tentang bagaimana cara membuat formulir di Excel. Jadi sebelum mulai tutorial, saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Jadi ini adalah contoh sederhana formulir yang telah selesai dibuat. Contohnya seperti ini. Ini adalah tabel untuk input formulir. Kemudian yang bagian tengah ini adalah bentuk transpose dari formulir yang ini. Ini bentuknya seperti ini, kemudian dirubah menjadi seperti ini, ya, supaya bisa banyak. Kemudian untuk database-nya yaitu yang ini. Ya, jadi contoh yang telah selesai dibuat, misalnya ini coba diisi formulir ini seperti berikut ini. Nama siswa, misalnya namanya Muhammad. Kemudian alamat, misalnya Bandung. Kemudian kelas, misalnya kelas 3. Kemudian nama ayah, misalnya nama ayah Ibrahim. Kemudian nama ibu, misalnya Aminah. Seperti ini. Nah, ketika formulir telah diisi, untuk menginput datanya, klik di sini. Ini bisa dilihat sebelumnya. Ini dia akan auto ke sini. Tetapi yang menjadi database-nya masih kosong. Jadi apa yang diisi di sini akan muncul di sini. Kemudian ketika diklik input database, maka akan masuk ke sini. Ini coba diklik. Klik di sini untuk simpan data. Klik. Nah, dia di sini akan hilang, kemudian masuk ke database seperti ini. Kemudian lanjut lagi, misalnya siswa yang lain. Misalnya namanya yaitu Kaulan. Alamat misalnya Medan. Kemudian kelas 2. Nama ayah misalnya Hafid. Nama ibu misalnya Rara. Seperti ini. Nah, dia akan isinya di sini. Kemudian akan diisi ke sini ketika kita klik tombol yang ini. Klik di sini untuk simpan data. Seperti ini. Ya, jadi Google Formulir ini bukan Google Formulir, ya. Jadi bentuk formulir ini sangat berguna untuk menginput data. Tetapi prinsip utamanya yang digunakan sehari-hari yaitu pada mesin kasir. Nah, jadi nanti mungkin tutorial selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara membuat mesin kasir di Excel. Tapi tutorialnya agak sedikit ribet. Ini contoh yang sederhananya penerapan dari formulir di Excel, ya. Contohnya seperti ini. Ini coba contoh ketiga. Misalnya selanjutnya nama siswa yaitu misalnya namanya Rara. Alamat misalnya Bogor. Kemudian kelas misalnya kelas 5. Nama ayah Mahmud. Nama ibu misalnya Siti Hajar. Seperti ini. Ini akan diisi ke sini. Kemudian nanti ketika klik data input, dia akan terus bertambah ke yang ini, ke bawah sampai dengan siswa yang terakhir. Ini coba klik di sini untuk simpan data. Dia akan jadi seperti ini. Nah, jadi sekarang saya akan coba membuat tutorialnya bagaimana supaya hasilnya seperti ini. Jadi buat yang ingin membuat formulir seperti ini bisa melihat tutorial ini sampai akhir. Ini bukan Google Formulir, ya, tetapi formulir saja. Coba rubah namanya seperti ini. Ini coba di save.
Nah tadi yang ini. Ini untuk membuat seperti biasa, buka dulu file Excelnya yang ini, klik yang ini. Nah jadi sebelum buat, bagusnya di save dulu filenya. Untuk save-nya dia agak berbeda dari file biasanya karena formatnya beda. Ini klik file, kemudian klik save as. Yang ini pilih lokasi penyimpanannya di mana. Ini misalnya coba simpan di sini ya. Lanjut, namanya misalnya tutorial formulir. Ini coba lihat, ini salah ya. Ini namanya bukan XLSX, tetapi dia harus berformat yang ada makronya, karena nanti akan diisi program makronya XLSM. Coba ulang, save as, tutorial formulir. Ini formatnya yang mana ya? Ini ya, Excel Macro Enable Workbook yang ini. Dia harus format yang ini supaya program makronya terbaca. Klik save. Coba di close. Nah dia akan jadi seperti ini. Jadi yang benar yaitu yang ini ya, yang file yang ini. Yang ini sama yang ini dia tidak bisa kita pakai karena ada program makronya. Sementara kalau formatnya XLSX, dia program makro tidak terbaca. Jadi formatnya harus benar-benar diperhatikan, yaitu yang ini. Yang ini. Kita buka yang ini. Nah, kalau udah dibuka, yang ini tinggal dibuat bentuknya sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya yang tadi seperti ini ya. Apa tadi isinya? Coba disamakan saja. Nama siswa, kemudian alamat kelas, nama ayah, nama ibu, seperti ini. Kemudian titik 2 yang ini. Ini sudah. Klik kanan, format cell, pilih yang ini, klik OK. Kemudian disesuaikan saja ukurannya. Ini bisa dikasih warna kuning seperti ini. Ini tinggal isi saja. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita buat yang transformnya. Transpose di ini. Ini kemudian satu lagi yaitu database. Ini kemudian ini tadi namanya formulir. Seperti ini. Sekarang buat yang ini. Yang ini. Caranya yaitu di blok yang ini. Ctrl C, kemudian dibawa ke sini. Bisa taruh bebas di mana saja boleh. Klik kanan, pilih paste spesial. Klik yang ini, transpose yang ini. Klik OK. Akan jadi seperti ini. Kemudian ini tinggal diisi saja apa namanya, ini formula.
akan seperti ini. Klik OK. Kemudian tinggal buat database. Ini yang harus benar-benar diperhatikan karena caranya agak ribet. Jadi kita harus buat bentuknya seperti ini. Ini bisa dibaca, ini penjelasannya. Caranya yaitu ini dibuat dulu satu di atas. Ini inisial saja, namanya apa gitu. Namanya misalnya data. Yes. Kemudian di bawahnya ini nama siswa. Atau yang di copy paste yang tadi saja, yang ini. Dibawa ke sini, seperti ini. Tetapi di atasnya harus ada yang ini. Karena ini untuk menjadi pedoman nanti untuk patokan biar tidak berubah-ubah. Yang ini ya. Dua yang ini. Kalau sudah, kemudian kita buat proses yang makro yang ini. Ingat di laptop masing-masing harus ada menu tambahan satu, yang ini developer yang ini. Kalau belum ada, bisa cek di menu setting. Ini mana ceknya? Ini bisa dicek di daerah sini tergantung dengan laptop masing-masing. Jadi mana nggak ada ya? Nah, yang ini. Jadi kalau ini diancentang seperti ini, klik save. Ya mungkin menu ini dia hilang. Nah, hilang seperti ini. Untuk buka kembali berarti menu yang tadi, preferen. Yang ini ya. Cari yang develop yang ini. Cari kemudian klik save. Nah, biar ada yang ini. Nah, kalau sudah ada seperti ini, langsung saja kita buat proses makronya. Jadi harus dipikir dulu cara dasarnya seperti apa. Jadi cara dasarnya yaitu ini kita copy paste yang ini, kemudian hasilnya dibawa ke sini. Setelah ke sini, nanti akan dibawa ke sini. Kenapa enggak langsung di sini saja? Itu pertanyaannya. Jadi kenapa enggak di sini saja? Karena di sini dia isinya cuma satu. Jadi setiap ada perubahan data dia tidak disimpan. Misalnya pertama namanya Muhammad. Ketika diganti dengan nama lain, misalnya nama lainnya yaitu misalnya Rahmat, yang Muhammad akan hilang, diganti dengan Rahmat. Supaya tidak hilang, maka dibuat satu lagi yang ini. Jadi nanti ini dia tidak akan hilang. Ketika misalnya diisi di baris pertama Muhammad, maka ketika diisi nama lain, misalnya namanya Rahmat, dia akan berada di baris bawah yang ini. Yang Muhammad dia tidak terhapus. Makanya perlu dibuat seperti ini. Caranya yaitu kita klik record makro. Tetapi sebelum klik record makro, dipastikan dulu yang ini dia tidak aktif. Use relative reference tidak aktif. Ya, jangan ini. Kalau ini dia aktif. Klik sekali lagi, dia supaya tidak aktif. Klik record makro. Dia proses record makro ini dia agak ribet. Kalau salah harus dihapus dan diulang kembali seperti awal. Ya, karena proses perekaman dari awal sampai dengan selesai. Kalau di tengah-tengah nanti ada masalah, diulang lagi di yang awal. Salah lagi, ulang lagi yang awal, dan seterusnya sampai dengan prosesnya sudah benar. Baru tidak direkod lagi. Ya, jadi tidak bisa direkod setengah-setengah. Jadi dipastikan dulu semuanya sudah diisi dengan benar. Ya, caranya yaitu seperti berikut ini. Klik record makro. Ya, yang ini namanya apa? Namanya yaitu misalnya di sini diganti dengan nama database
underscore 1 karena dia tidak boleh di sini ada spasi. Spasi diganti dengan underscore atau yang lain. Tidak boleh ada spasi. Kalau dirasa sudah sesuai, klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia artinya proses rekam telah selesai. Yang pertama sekali kita lakukan yaitu kita copy paste. Artinya kita copy yang hasil ini. Ini kita copy. Klik sekali di sini. Ini tadi diklik ke sini. Kemudian klik ini. Di blok semuanya. Sampai sini. Klik kanan. Pilih copy. Kemudian yang ini harus diperhatikan, diklik sekali di sini. Klik sekali di sini. Kemudian ini harus benar-benar diperhatikan. Klik Ctrl plus panah bawah. Ya, Ctrl plus panah bawah. Jadi diklik secara bersamaan. Ctrl plus panah bawah seperti ini. Klik Ctrl, tombol Ctrl jangan dilepaskan. Kemudian klik panah bawah. 1, 2, 3. Seperti ini. Nah, kalau udah di posisi di bawah di nama siswa, klik Use Relative Reference yang ini. Nah, kemudian sekali lagi klik tanda panah bawah tanpa kontrol. Kalau yang atas dia diklik kontrol plus panah bawah secara bersamaan. Kemudian klik Use Relative Reference setelah ada di sel ini. Kemudian klik sekali lagi tanda panah bawah tanpa ada tombol kontrol ya. Jadi diklik tombol panah bawah saja. 1, 2, 3. Seperti ini. Ini kenapa diulang? Karena mungkin ada yang salah paham. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kalau udah ada di sini, jadi ini bisa diklik sekali lagi untuk menonaktifkan Use Relative Reference. Kemudian yang tadi kan kita telah copy kemudian dipaste di sini. Klik kanan, paste spesial, pilih klik value. Karena kita cuma ingin paste yang nilainya saja. Formatnya tidak perlu. Klik value. Seperti ini. Jadi ini telah selesai. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus kembali ke yang formulir. Klik formulir. Kemudian klik di sini. Ini harus kita hapus supaya nanti ketika proses record selesai, datanya diulang menjadi data baru dengan data yang ini dihapus semuanya. Ya, jadi di blok, kemudian klik delete. 1, 2, 3, klik delete. Seperti ini. Setelah diklik delete, kemudian kita ingin yang ini ada di mana? Tombol yang ini klik ada di atas ini supaya bisa isi dengan nama siswa. Jadi klik di sini. Klik di sini. Kalau telah selesai seperti ini, berarti sekarang proses record makronya telah selesai. Kemudian klik stop recording. Yang ini. Nah, jadi sekarang proses makronya telah selesai seperti ini. Ya, jadi akan dibuat formatnya seperti ini. Ini proses makronya. Ya, ini bisa dilihat. Kalau tidak paham bisa ditanyakan ya. Coba dihapus dulu. Ini ambil lagi. Ini ya. Ini yang nama filenya yaitu yang tutorial formulir. Jadi ini ada 2 file ya. Jadi yang aktif sekarang yaitu yang ini. Sebenarnya ini yang contoh tadi. Contoh yang telah selesai dibikin. Yang ini. Ini ya. Nah, kemudian selanjutnya yang dibuat yaitu yang apa lagi ya. Ini udah selesai. Nah, sekarang dicoba diisi data berikut ini ya. Ini berarti ini dibuat tombol dulu di sini. Ini tombol pertama. Ini tombol ini nanti dihapus. Ini untuk uji coba saja. Ini. Jadi ini pertama diisi data di sini dulu. Ini berarti klik kanan, klik asek makro. Ini ya. Yang tadi kita buat yaitu yang ini. Database 1. Klik OK. Yang ini diabaikan saja karena ini yang contoh yang telah selesai. Biasanya dia akan hilang kalau filenya tidak dibuka. Atau
Oh, ini klik OK aja dulu. Dah, sekarang coba dites nama siswa. Misalnya namanya Rahmat, alamat Medan, kelas 2, nama ayah Rifki, nama ibu Bella. Sekarang untuk proses simpan, klik yang ini, button 1. Nah, seperti ini. Dia menunjuk ke sini, tapi kita tidak isi di sini. Kita cek database-nya. Dia akan diisi seperti ini. Sekarang coba lagi. Ini klik lagi. Dia akan diisi berulang karena ini tidak berubah. Klik lagi. Dia akan isi secara terus menerus. Kemudian misalnya coba dihapus. Coba dihapus, ini diklik, dihapus. Delete. Coba lagi. Diisi. Ini diklik lagi, diisi. Dan seterusnya. Jadi kenapa waktu diklik di sini munculnya ke sini, karena nanti ini yang ingin kita atur. Nanti dia setelah kita klik munculnya seperti ini. Ya, misalnya ini tidak dihubungkan dengan yang ini ya. Ini misalnya dihapus. Ini misalnya coba diisi A, B, C, D, E. Kemudian yang ini isi yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Klik ini. Nah, dia ini akan hilang. Kemudian yang masuk yang dari sini. Dari sini, bukan dari sini. Sekarang tugas kita yaitu kita hubungkan antara sheet yang ini ke sheet yang ini supaya isinya sama. Kalau ini 0, ini 0. Kalau ininya berisi data siswa, ini juga data siswa. Jadi di sini kita buat rumusnya. Ini kita hapus dulu. Cara buat rumusnya yaitu seperti berikut ini. Ini sama dengan, kalau ininya kosong, berarti if, buka kurung, yang nama siswa kosong, maka kosong. Sama dengan kosong, maka kosong. Ya. Kalau tidak kosong, maka yang diisi adalah isi sel ini. Klik enter. Berarti nama siswa sudah. Sekarang alamat sama dengan if, buka kurung, formulir, alamat yang ini sama dengan kosong, maka kosong. Kalau tidak kosong, maka yang isi yang ini. Di enter lagi. Ini udah ada 2. Ini kelas sama dengan, jika kelasnya kosong, ini sama dengan kosong, maka kosong. Kalau tidak kosong, maka yang isi yang ini. Di enter lagi. Kemudian nama ayah. Kalau nama ayah kosong, maka kosong. Kalau tidak kosong, maka yang isi ialah yang ini. Tutup kurung, enter. Ya, ini tadi tidak tutup kurung, tapi ya udah ada kurungnya sendiri karena udah ditekan enter. Satu lagi nama ibu. Kalau nama ibu kosong, maka kosong. Kalau tidak kosong, maka diisi yang ini. Ini tidak usah kurung, tapi dia kalau kita tekan enter, karena isinya telah lengkap, dia akan ada tanda kurung sendiri. Seperti ini, dia ada tanda kurung sendiri. Sekarang dicek ada yang silap atau tidak. Ini berarti E7, kemudian ini E8, E9, E10, E11 sudah benar. Sekarang coba isi yang ini, coba diisi. Ini diisi. Sekarang coba isi semuanya. A, B, C, D, E. Yang ini dia akan jadi yang ini. Sekarang
Coba kita masukkan, klik yang ini. Sebentar ini udah diisi, nanti dia akan kosong. Makanya tadi setelah ini semuanya telah diisi, ketika klik tombol yang ini, dia akan kosong. Nah, dia akan kosong dan datanya masuk ke sini seperti ini. Misalnya di sini namanya yaitu Rahmat, alamat Binjai, Kota Binjai, kelas 10 misalnya. Nama ayah Brahman misalnya. Nama ibu Ira, seperti ini. Dia akan isi di sini. Belum masuk ke sini. Ketika klik ini, dia akan kembali ke sini dan datanya masuk ke sini. Sekarang yaitu kita buat tombolnya di sini supaya sama dengan yang tadi contoh. Mana contohnya? Nah, ini contohnya ya yang tadi. Nah, kita buat tombol klik ini. Untuk buat berarti tombol klik berarti menuju ke menu developer yang ini, klik button yang ini. Atau kalau tidak mau klik button, bisa langsung di menu bentuk. Di mana menu bentuk? Nah, yang ini shape ini. Pilih aja bentuknya apa. Misalnya bentuknya ini. Bisa juga. Sekarang kita hubungkan dengan yang makro yang telah kita buat, yang ini, yang database 1. Seperti ini kita klik, kita tulis nama dulu, namanya apa namanya ya. Klik di sini untuk simpan data. Ini bisa diedit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi gimana caranya kita klik ini supaya datanya input ke sini. Jadi kita harus hubungkan. Caranya itu klik di sini, kemudian klik kanan, klik ini. Nah, klik ini, klik OK. Udah ada tanda tangannya. Kalau yang tadi belum kan? Tanda tangannya. Sekarang isi siswa. Ini yang sudah diisi tadi, namanya Rahmat. Sekarang kita kasih nama yang berbeda supaya nampak beda. Misalnya namanya yaitu Furqan. Alamat misalnya Jakarta. Kelas 1. Nama ayah Rahmat. Nama ibu misalnya Bunga. Klik ini, klik di sini untuk simpan data. Klik. Nah, data ini dia akan hilang supaya bisa diisikan data siswa yang lain. Ini dia udah hilang, kemudian klik, nggak usah diklik ya, klik ini dia masuk datanya ke sini dan seterusnya. Nah, jadi tabel ini juga bisa dirubah lagi. Misalnya ini pengen ditaruh nomor juga bisa, 1, 2 dan seterusnya ya, seperti ini. Yang penting jangan diisi yang ini aja, yang ini ke bawah semuanya jangan diisi, karena nanti akan bermasalah, karena datanya akan dimasukkan semuanya ke deretan yang ini. Datanya akan dimasukkan semuanya ke deretan yang ini semuanya nanti. Jadi dipastikan deretan yang ini semuanya, sel-sel yang ada di sini, rank yang ini, dia tidak diisi apapun.
Selainnya boleh, mau diisi apa aja boleh, nomor atau kode-kode tertentu juga bisa diisi seperti ini ya. Jadi mungkin tutorialnya seperti ini udah siap dipakai, tinggal diatur formatnya saja seperti apa yang diinginkan ya, apa yang bisa diinginkan. Misalnya ini dibuat double lagi juga boleh, asalkan jangan diisi dengan karakter ya. Kalau format dia boleh ya. Ini coba dibuat format sampai dengan nomor 20 seperti ini. Coba diisikan lagi, misalnya namanya yaitu Rahmat, jangan Rahmat lagi, misalnya Aulia, alamat Bogor, kelas 4, nama ayah Mahmud, nama ibu misalnya Ayu. Untuk simpan, klik ini. Nah, dia akan masuk ke sini ya, yang tadi yang terakhir. Jadi ini bisa diatur formatnya sesuai dengan kebutuhan, bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tombol ini bisa juga diklik karena sesuai antara ini. Tapi ini karena udah dibuat ini bisa dihapus. Untuk hapus bisa klik kanan, klik cut, dia akan hapus karena tidak dipakai. Hanya dipakai yang ini. Ini saja. Coba di close, ini coba di close. Save. Coba dibuka kembali. Filenya tadi yang ini ya, bukan yang ini, tetapi yang ini. Coba dibikin ulang. Ini yang udah kita buat seperti ini. Ini dihapus dulu semuanya. Ini kalau dihapus jangan ini bisa dihapus. Kalau dihapus ini bisa. Tinggal seperti ini saja. Di blok klik delete. Seperti ini ya. Udah ada, tinggal isi saja. Coba isi sekarang. Misalnya namanya Furkan, alamat Banda Aceh, kelas 1, nama ayah Husni, nama ibu Ayu. Ini masih kosong, ini udah ada diisi karena terlink dengan yang ini. Kemudian yang ini masih kosong, klik ini, ini akan disimpan seperti ini. Lanjut lagi, lanjut 2 lagi untuk contoh. Misalnya ini nggak dicek, isi beberapa, kemudian di akhir baru dicek. Misalnya sekarang namanya yaitu Nara. Misalnya ini Nara, namanya alamat Kota Medan, kelas 2, nama ayah Rahmat, nama ibu Bella. Klik di sini untuk simpan, klik ini. Lanjut lagi isi, nggak usah dicek yang ini, di akhir nanti dicek ya. Misalnya selanjutnya yaitu misalnya Yani, alamat misalnya Biren, kota bukan kota, kelas 7, nama ayah misalnya Ibrahim, nama ibu misalnya Aminah. Klik simpan di sini. Udah. Lanjut lagi isi satu lagi, misalnya namanya yaitu Rusdi, alamat Kota Binjai, kelas 9 misalnya, nama ayah yaitu Yanto, nama ibu misalnya Kusuma. Klik di sini untuk simpan. Kita cek ini. Jadi semua datanya yang telah diisi dia akan terinput ke ini. Ini bisa dijadikan database seperti ini. Jadi itulah tutorial sederhana bagaimana cara membuat formulir di Excel. Ini jarang dipakai, tetapi biasanya yang sering dipakai yaitu untuk
kasus di kasir. Namun proses pembuatan aplikasi kasir dia agak ribet. Harus dasarnya mengetahui dulu seperti ini. Ya. Jadi kalau udah bisa dicoba nanti. Kalau ada masalah bisa langsung ditanyakan di komentar. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.